Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Yunita Sari, NIM K77180608. Di video kali ini, saya akan membahas cara entry jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur di Mayop. So, langsung saja kita menuju ke videonya. Nah, ini adalah tampilan awal Mayop ya. Kita pilihnya Open Your Company File karena kita melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Di sini kita cari dulu file kita kemarin kita simpan di mana. Nah, di sini kemarin saya simpan di D. Setelah ketemu, kita klik lalu pilih Open. Di sini kita pilih OK. Ini No. Oke, ini adalah tampilan awal perusahaan di Mayop ya. Ini untuk memudahkan, soalnya saya letakkan di sebelah kanan ya. Nah, di kali ini kita membuat transaksi. Nah, di sini keterangannya adalah transaksi bulan Desember 2015. Padahal sebelumnya ini kita cek ya. Nah, ini kita buatnya current financial year-nya adalah 2019. Jadi kita tidak bisa memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi sebelum tahun 2019. Jadi di sini kita asumsikan saja bahwa ini tahun 2019 ya. Oke, kita langsung saja menuju transaksi pertama tanggal 2 bulan 12 2019. Pemberian bahan. Jadi kita pilihnya menu purchase, enter purchase. Kita isi suppliernya, di sini ada toko Serbada. Klik use supplier. Jangan lupa tanggalnya diganti. Di sini diganti tanggal 2 ya. Oke, kemudian kita isi bill-nya. Ini ada 120 tab. Ini item number-nya kedelai. Klik use item. Oke, tab. Harganya sesuai di keterangan itu 8.500 ya per kilogramnya. Oke, tab. Ini totalnya sudah otomatis. Kemudian kita menuju yang kedua. Di sini ada asam cuka 60 ya. Kita tab. Oke, asam cuka. Price-nya adalah 1.500 sesuai keterangan di soal. Totalnya sudah otomatis ada. Oke, yang terakhir di sini ada 90 tab. Ini air kelapa. Harganya 200. Jumlahnya juga sudah otomatis terisi ya. Nah, di sini di soal secara tunai. Jadi, karena pembeliannya secara tunai, maka di pay today-nya kita isi 1.128.000. Enter. Nah, balance due-nya sudah Rp0 ya. Setelah itu bisa kita klik record. Ini kita klik OK. Oke, sudah terrecord ya. Lalu kita klik cancel. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 3 ini diproduksi 1000 buah tahu putih. Jadi kita pilihnya menu account, kemudian kita klik record journal entry. Nah, tanggalnya tidak lupa kita ganti dulu ya. Tanggalnya tanggal 3 Desember 2019. Memonya produksi tahu putih. Oke, untuk akunnya di sini kita pakai yang pertama sesuai ini ya. Sesuai di data produksinya itu untuk 1000 buah tahu itu ini bahan-bahan yang diperlukan. Jadi akun-akun yang kita buat itu ada yang pertama ada BDP, BBB. Kita cari dulu. Ini BDB BBB.
klik use account sebesar 1.020.000. Oh, maksud saya 340.000. Kemudian yang kedua ada BDP BTKL. Klik use account. Ini sebesar 100.000. Nah, kenapa 100.000? Karena di sini ada keterangan BTKL untuk 1000 tahu adalah 100.000. Jadi di sini karena memproduksi 1000 tahu, maka BDP BTKL-nya sebesar 100.000. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada BOP. Klik use account sebesar 36.000. Oke, kita lanjut ke transaksi yang dikredit. Di situ yang pertama ada raw material inventory. Klik use account, bagian kredit ya, sebesar 340.000. Kemudian indirect material inventory, kredit juga sebesar 36.000. Dan yang terakhir ada hutang gaji. Untuk itu ya, mencatat gajinya. Nah, di sini karena belum ada akun hutang gaji, jadi kita buat dulu akun hutang gaji ya. Caranya untuk membuat itu kita bisa klik new. Kita klik new, lalu kita buat akunnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu, saya lupa nomornya. Oke. 21300. Account name-nya kita isi Salaries Liability. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada, bisa kita masukkan. Klik use account. Di sebelah kredit sebesar 100.000. Oke, di sini out of balance-nya sudah ada panel ya, jadi udah bisa kita record. Klik cancel. Oke, menuju ke menu inventory, karena di sini tadi kita memproduksi ya, jadi nanti akan menghasilkan barang. Oke, kita klik inventory, lalu kita pilih adjust inventory. Tanggalnya kita ganti dulu. Nah, ini sudah sesuai ya, tanggal 3. Kemudian memonya sama, produksi tahu putih. Nah, ini item numbernya kita pilihnya tahu putih ya. Kuantitinya 1000, unit cost-nya 1.000. Di sini amount-nya sudah otomatis terisi. Jangan lupa account-nya kita isi juga. Di sini kita isi account-nya dengan akun persediaan barang selesai ya. Nah, ini kalau tidak diisi nanti akan seperti ini, tidak bisa di-record. Oke, kita klik nomor 1. Cari nomor 1. Nah, ini ya, kita isi finish good inventory. Oke. Nah, setelah itu baru bisa kita record. Kita coba klik record. Ya, bisa. Lalu kita klik cancel. Transaksi berikutnya, transaksi tanggal 4, dijual kredit 750 buah tahu putih. Oke, berarti kita menu sales, enter sales. Nah, ini kita customernya cari dulu, toko amanat ya, kita klik use customer. Nah, ini tanggalnya. Nah,
Nah, jangan lupa tadi sebelumnya untuk bagian penjualan dan pembelian kita edit dulu terminnya ya, karena ada terminnya, itu akan mendapat potongan 2% jika dilunasi dalam waktu 10 hari. Oke, ini kita isi. Item numbernya tahu putih. Untuk price dan totalnya sudah otomatis terisi ya. Oke. Setelah itu bisa kita klik record. Nah, karena di sini kita menjual, maka kita harus mencatat HPP ya. Caranya kita catatnya di record journal entry. Tanggalnya sama, tanggal 4 bulan 12 2019. Memonya juga masih sama, menjual tahu putih. Kemudian untuk account-nya, di sini ada yang pertama cost of goods sold. Klik use account. Sebesar 367.500. Kemudian bagian kreditnya ada persediaan produk selesai, finish good inventory. Klik use account, bagian kredit jumlahnya sama, enter, lalu bisa kita klik record. Nah, dasar untuk menentukan cost of goods sold-nya ini dari sini ya, dari bahan bakunya, kemudian ada ini BTKL dan BOP-nya yang dibebankan 50% dari BTKL. Oke, bisa kita klik record ya. Lalu kita cek di sini di inventory, adjust inventory. Tanggalnya kita ganti dulu, tanggal 4 bulan 12 2019. Memonya juga sama ya, menjual tahu putih. Item numbernya tahu putih. Nah, di sini persediaannya tinggal 250, jadi kemungkinan kita tidak perlu mencatatnya karena tadi kita sudah mencatatnya di itu tadi ya, di menu account tadi. Jadi inventornya tidak perlu kita catat lagi. Kita lanjut saja ke transaksi berikutnya. Di sini transaksi tanggal 5, menerima pesanan dari toko maju terus. Oke, kita pilih menu sales, enter sales. Nah, karena di sini baru menerima pesanan, di sini kita pilihnya menu order. Oke. Kemudian customer-nya toko maju terus. Klik use customer. Jangan lupa tanggalnya kita ganti dulu. Tanggal 5, oke. Kemudian ship sebesar 500. Item numbernya tahu putih. Klik use item. Oke, price dan totalnya sudah otomatis terisi. Setelah itu kita bisa klik record, cancel. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini diproduksi 250 buah tahu putih. Oke, kita masuk ke menu account. Yang pertama kita masuk menu account. Lalu kita pilih record journal entry.
tanggalnya kita ganti dulu, kita sesuaikan ya, tanggal 6. Memonya produksi tahu putih. Untuk account-nya, yang pertama ada BDP BBB. Kita cari account nomor 5. Nah, ini BDP BBB, klik use account. Sebesar 85.000. Kemudian yang kedua ada BDP BTKL. Sebesar 25.000. Di sini kenapa 25.000? Karena di keterangan BTKL itu sebesar 100.000 untuk 1.000 buah tahu. Jadi karena di sini memproduksi 250 buah tahu, maka BTKL-nya adalah 25.000. Oke, yang berikutnya ada BOP sebesar 9.000. Lalu yang kreditnya di sini ada yang pertama raw material inventory. Klik use account bagian kredit sebesar Rp85.000. Kemudian ada indirect material inventory. Klik use account, di kredit juga sebesar 9.000. Yang terakhir ada hutang gaji. Bagian kredit juga sebesar 25.000. Oke, enter. Ini out of balance-nya sudah Rp0. Kita bisa record. Lalu kita masuk ke menu inventory, klik adjust inventory untuk mencatat persediaan ya. Oke, tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 6. Memonya kita isi produksi tahu putih. Kemudian item numbernya kita isi tahu putih. Kuantitinya ada 250. Nah, ini unit cost dan amount-nya sudah otomatis terisi. Jangan lupa account-nya kita isi ya. Kita isi dengan finish good inventory. Klik use account, lalu kita record. Oke, cancel. Lanjut ke transaksi tanggal 7, dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Kita masuk menu banking, spend money ya, karena di sini mengeluarkan ya, karena membayar. Oke, tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 7. Oke, sebelumnya di sini kita pakainya cash in bank karena di sini transaksinya lebih dari 1 juta ya. Kita cek nih di kebijakan akuntansinya untuk perusahaan. Di sini di poin yang B. Nah, di sini tuh setiap penerimaan dan pengeluaran di bawah 1 juta itu menggunakan kas di tangan, sedangkan yang di atas 1 juta itu menggunakan kas di bank. Jadi pay from account-nya kita pilihnya cash in bank ya, karena di sini lebih dari 1 juta. Ini di sini tanggalnya kita sesuaikan. Kemudian amount-nya sebesar 2.400.000. Memonya kita isi memo terlebih dahulu ya. Membayar asuransi.
Kemudian account-nya ada asuransi dibayar di muka. Nah, ini akunnya kita pilih prepaid insurance, klik use account, amount-nya ya 2.400.000. Di sini kita buat dulu ya kartisnya. Asuransi gedung. Kita pilih supplier. Oke. Nah, lalu ini cardnya kita pilih. Ini asuransi gedung, klik use card. Lalu kita klik record. Cancel. Lanjut ke transaksi berikutnya, masih sama transaksi tanggal 7. Di sini diserahkan pesanan toko maju terus. Berarti kita pilih menu sales ya. Berarti kita pilihnya yang receive payment karena sebelumnya sudah kita catat di enter sales ya di transaksi tanggal 5. Oke, di sini customer-nya ada toko maju terus. Amount receive-nya sebesar 500.000. Oke. Kemudian memonya kita isi pembayaran toko maju terus. Tanggalnya jangan sampai lupa kita ganti. Amount applied-nya kita isi ya, lalu kita klik record. Di sini kita pilihnya cash on hand. Untuk transaksi tanggal 7 kita pilihnya cash on hand ya karena 500.000 itu di bawah 1 juta. Oke, di sini customernya toko maju terus. Tanggalnya kita ganti dulu tanggalnya. Amount receive-nya sebesar 500.000. Payment metodenya kita pilih cash. Klik use metode. Oke, kemudian memonya kita ganti pembayaran toko maju terus. Oke, mana plate-nya jangan lupa kita isi. Ini out of balance-nya sudah Rp0 ya. Ini kita atur dulu link account-nya. Oke, klik OK. Oke, lalu kita bisa klik record. Oke, setelah itu kita klik cancel. Nah, ini kita juga mencatat HPP ya, caranya di record journal entry. Ini tanggalnya kita ganti dulu tanggal 7. Kemudian memonya sama juga. Pembayaran toko maju terus maksud saya.
Kemudian akunnya yang pertama ada cost of goods sold, klik use account. Ini sebesar 245. Kemudian kreditnya ada persediaan produk selesai. Klik use account sebesar sama juga di sebelah kredit. Lalu kita enter, klik record. Kita menuju ke bagian inventory, lalu kita pilih adjust inventory. Tanggalnya kita ganti dulu ya tanggalnya. Kita isi tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2019. Memonya juga masih sama. Oke, setelah itu kita isi di sini item numbernya ada tahu putih ya. Kemudian kuantitinya karena di sini menjual jadi berkurang, kuantitinya kita minus 500, unit costnya 1000, amountnya juga sudah otomatis terisi. Accountnya jangan lupa kita isi finish good inventory, lalu kita klik use account, kita record, cancel. Lanjut ke transaksi berikutnya. Kita menuju transaksi tanggal 8. Di sini dibeli perlengkapan kantor. Kita menuju menu banking, spend money. Ini tanggalnya. Ini dulu ya, pay from account-nya kita ganti cash on hand karena kurang dari 1 juta. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 8 bulan 12 2019, amount-nya sebesar 250.000. Memonya kita isi membeli perlengkapan kantor. Membeli perlengkapan kantor. Oke, untuk account-nya supplies ya. Klik use account. Jumlahnya sudah otomatis ada ya. Lalu kita klik record, cancel. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, transaksi tanggal 9. Di sini dibeli secara kredit. Oke, purchase, enter purchase. Kita masukkan nama suppliernya. Di sini ada toko selalu ada. Tanggalnya jangan lupa kita ganti tanggal 9 bulan 12 2019. Bilnya 40. Tap. Nah, ini 40 ini kedelai ya. Klik use item. Kemudian price-nya sudah otomatis terisi. Kemudian yang kedua di sini ada 20. Tap. 20 ini asam cuka. Klik use item, tap. Nah, ini sudah ada juga harganya dan totalnya sudah otomatis ya. Kemudian ada 30. Ini air kelapa. Klik use item,
Ini harganya 200. Dan yang terakhir di sini ada 5 tak kunyit. Ini harganya sesuai di soal keterangan itu 2000 ya per kilonya. Tap. Nah, ini totalnya sudah otomatis. Oke, setelah itu bisa kita klik record. Oke, sudah record, kita klik cancel. Lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi tanggal 10. Di sini diproduksi 1500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Oke, kita masuk ke yang pertama, menu account. Klik record journal entry. Tanggalnya kita ganti dulu. Memonya produksi tahu putih dan tahu kuning. Untuk akun-akunnya di sini yang pertama ada BDP BBB 5. News account itu sebesar 680.000. Kemudian yang kedua ada BDP BTKL. Klik use account. Itu sebesar 150. Dan yang terakhir ada BOP. Klik use account sebesar 77.000. Kemudian bagian kreditnya ada yang pertama raw material inventory, klik use account, bagian kredit sebesar 680.000. Kemudian yang kedua ada indirect material inventory, bagian kredit juga sebesar 77.000 ya, salah ini 77.000. Kemudian yang terakhir ada hutang gaji, salaries, liability. Klik use account, bagian kredit juga sebesar 150. Oke, out of balance sudah ada panel, kita bisa klik record, cancel. Selanjutnya kita menuju ke bagian inventory. Untuk mencatat persediaan, kita klik adjust inventory. Oke, tanggalnya kita ganti dulu tanggal 10. Kemudian memonya produksi tahu putih dan tahu kuning. Untuk item numbernya di sini yang pertama tahu putih, klik use item, kuantitinya 1.500. Sepertinya terdapat kesalahan tadi ketika saya mencatat di account ya, seharusnya BDP BTKL nya bukan hanya 150.000 karena di sini yang diproduksi sebesar 2.000. Nanti kita ganti ya. Ini accountnya kita isi sama finish good inventory. Klik use account. Kemudian yang kedua di sini ada tahu putih, tahu kuning maksud saya. Klik use item sebesar 500. Nah, ini unit cost-nya 1.300 ya. Sesuai di soal. Kita sesuaikan soal. Kemudian untuk amount-nya sudah otomatis terisi. Untuk account-nya jangan lupa kita isi juga. Ini kita isinya finish good inventory. Oke, klik use account. Nah, lalu kita klik record, cancel. Kita menuju ke bagian account dulu ya. Tadi untuk menyesuaikan tadi kita pilih transaction journal. Nah, ini yang terakhir, transaksi paling bawah tanggal 10. Ini BDP BTKL-nya harusnya 200.000, kita ganti dulu 200.000.
kita cek nih di out of balance-nya ini Rp50.000. Karena apa? Karena jumlah debit dan kredit tidak sama. Sekarang kita ganti untuk salaries liability-nya, kita ganti juga 200.000, enter. Nah, out of balance-nya sudah Rp0 karena jumlah debit dan kredit sudah sama. Oke, close. Oke, langsung lanjut ke transaksi yang berikutnya. Transaksi tanggal 11. Di sini diterima pelunasan dari toko atas penjualan. Oke, kita masuk menu sales. Kita pilih receive payment. Diterima pelunasan dari toko amanat. Ini deposit account-nya kita pilihnya yang cash on hand karena di bawah 1 juta ya. Oke, ini toko amanat. Amount receive-nya kita isi sebesar 750.000. Payment metodenya cash. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 11. Untuk bulan dan tahunnya sudah sesuai intinya. Kemudian memonya pembayaran toko amanat. Oke, amount plate-nya jangan lupa kita isi. Oke, lalu kita klik record, cancel. Oke, transaksinya masih sama, tanggal 11, dijual semua tahu yang telah diproduksi. Oke, kita menuju ke bagian dijual semua tahu yang diproduksi tanggal 11 Desember. Satu naik pada siapa saja. Di sini kita buat dulu ya, karena belum ada di sini untuk siapa saja. Itu kita isi namanya, umum gitu saja ya. Oke, enter, lalu klik OK. Customernya di sini umum, klik use customer. Oke. Kita isi amount receive-nya. Rp2.150.000. Payment metodenya cash. Tanggalnya ini sudah benar. Kemudian untuk memonya kita ganti pembayaran umum. Oke. Kita klik enter. Ini tinggal kita klik enter saja ya, enter. Nah, oke, lalu ini udah auto balance-nya sudah Rp0, berarti sudah bisa kita record. Oke. Kita klik oke. Kita atur link account-nya dulu ya. Kita klik OK. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Di sini transaksi tanggal 12, diterima pelunasan piutang dari toko maju terus. Nah, di sini sebelumnya kita melakukan transaksi dengan toko maju terus, ini sudah dibayar secara tunai ya. Di sini kita cek nih. Nah, ini transaksi tanggal 7 ini sudah dibayar secara tunai. Jadi di sini kemungkinan di soalnya ini kita itu mendapat pelunasan piutang di periode sebelumnya, karena kita cek ya, kita cek ke atas.
Di periode sebelumnya, toko Maju Terus ini memiliki hutang sebesar 750.000. Oke, jadi kemungkinan di sini untuk melunasi piutang di periode sebelumnya ya. Kita pilihnya menu sales, receive payment. Kita pilihnya cash on hand ya. Klik use account. Kemudian customer-nya kita isi toko Maju Terus. Klik use customer. Oke, amount receive-nya sebesar 750.000. Teman metodenya untuk tanggalnya kita sesuaikan tanggal 12 bulan 12 2019. Metodenya cash. Oke, kemudian untuk memonya kita isi pembayaran toko Maju Terus. Oke, jangan lupa manipulate-nya kita isi RP0 ya. Kemudian kita klik record. Oke, kita klik cancel. Kita menuju ke transaksi tanggal 13. Dibayar gaji bagian administrasi 840.000 untuk satu orang. Oke, kita pilih banking, spend money. Ini sudah benar cash on hand ya, karena di bawah 1 juta. Tanggalnya 13, bulan dan tahunnya sudah benar. Amount-nya sebesar Rp840.000. Kemudian memonya gaji karyawan administrasi. Oke, untuk account-nya kita pakainya ini saja ya, Wax and Salaries. Oke, kita pilihnya akunnya adalah Wax and Salaries. Oke, amount-nya 850 ya, benar. Oke, lalu kita klik record, cancel. Kita menuju ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 14, dibayar hutang pada toko selalu ada atas transaksi tanggal 9 Desember. Kita menuju menu purchase. Kita klik menu purchase ya, karena di sini membayar hutang. Lalu kita pilih pay bills. Dan di sini transaksi tanggal 9 itu sebesar 386.000. Oke. Jadi di sini langsung saja kita mulai isi data-datanya. Ini kita pilihnya cash on hand ya, karena tidak sampai 1 juta. Kemudian suppliernya di sini toko selalu ada. Klik use supplier. Oke, tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 14 Desember 2019. 14 bulan 12 2019. Amount-nya sebesar 386.000. Kemudian memonya
pembayaran toko selalu ada. Oke, enter. Amount applied-nya jangan lupa kita isi. Oke, atau balance-nya sudah Rp0. Bisa kita klik record ya. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Sini membayar, kita pilihnya spend money ya. Berarti di sini kita isi yang pertama tanggalnya dulu, kita ganti jadi tanggal 18. Kemudian amount-nya sebesar 500.000. Memonya kita isi membayar tagihan air dan listrik. Bayar air dan listrik. Nah, karena di sini untuk pabrik ya, jadi kita pakainya BOP. Kita cari nih BOP ya. Klik use account sebesar 500.000. Oke, kita klik record, cancel. Kita menuju transaksi tanggal 19. Di sini di bar tagihan telepon masih di menu banking, spend money. Kita isi tanggalnya tanggal 19. Amount-nya sebesar 250.000. Kemudian memonya membayar tagihan telepon. Nah, karena di sini tidak ada keterangan untuk pabrik, jadi kita asumsikan saja ini untuk kantor ya. Jadi kita pakainya telepon expense. Oke, use account sebesar 250.000. Oke, lalu kita klik record, cancel. Lanjut ke transaksi 20, tanggal 20 maksud saya. Dibayar pelunasan utang pada toko serba ada. Dibayar berarti kita masuknya menu purchase. Purchase ya, ini salah, bukan sales karena kita membayar utang. Oke, nih kita cancel. Nih cancel lagi. Oke, kita masuknya ke menu purchase karena di sini kita membayar hutang. Oke, kita pilih pay bills, suppliernya kita isi. Di sini toko serba ada. Oke. Tanggalnya tanggal 20. Untuk pay from account-nya sudah tidak perlu kita ganti ya karena ini amount-nya sebesar 1 juta. Jadi sudah bisa pakai cash in hand, cash in bank maksud saya. Oke, memonya kita isi pembayaran toko serba ada. Ini jangan lupa mana plate-nya kita isi. Oke, lalu kita bisa klik record karena out of balance-nya sudah Rp0. Oke, klik cancel. Kita menuju transaksi yang terakhir, transaksi tanggal 21, diterima pelunasan piutang dari toko amanat. Berarti kita menuju sales, receive payment, customer-nya toko amanat. Klik use customer. Amount receive-nya sebesar 1 juta. Payment metodenya pakai cash. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 21 ya, untuk bulan dan tahunnya sudah benar. Memonya kita isi pembayaran toko amanat. Kemudian mana plate-nya itu 1 juta ya. Oke, sudah selesai kita menginput transaksi. Lanjut kita menuju ke jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaian yang pertama perlengkapan. Oke, kita masuk menu account, record journal entry. Tanggalnya karena penyesuaian berarti tanggal 31. Memonya kita isi jurnal penyesuaian. Di sini akun yang kita buat itu yang pertama ada beban perlengkapan ya. Di sini sepertinya belum ada, jadi kita harus buat terlebih dahulu.
Kita buat dulu akun baru ya. Account name-nya di sini ada Supplies Expense. Sebesar 332.500. Kemudian kreditnya ada Supplies. Oke, bikin kredit ya. Sebesar sama 332.500. Oke, klik record. Kita menuju penyesuaian yang kedua. Di sini pembayaran gaji bagian produksi. Oke. Ini kita klik cancel dulu. Kita masuk menu banking, spend money, tanggalnya kita isi tanggal 31, amount-nya sebesar 325.000. Ini untuk mencatat BTKL ya, BTKL selama 1 bulan ini sebesar 325.000. Kemudian memonya kita isi jurnal penyesuaian. Untuk account-nya di sini ada yang pertama BDP BTKL. Sebesar 325.000. Oke. Lanjut ke penyesuaian yang ketiga. Di sini asuransi gedung, semuanya untuk produksi. Oke, kita masuknya menu account, kemudian kita pilih record journal entry, tanggalnya 31 Desember, memonya jurnal penyesuaian. Untuk account-nya kita pilih yang pertama ada beban asuransi, karena belum ada kita buat dulu insurance expense. Oke, klik OK. Sebesar 100.000. Kemudian yang kedua ada prepaid insurance, bagian kreditnya sebesar 100.000 juga. Oke, lalu kita klik record, cancel. Nah, selanjutnya kita menuju penyesuaian yang keempat. Di sini penyesuaian untuk aktiva tetap ya, semuanya untuk produksi, jadi kita nanti pembebanannya ke BOP. Oke, kita langsung menuju ke ini bagian account, record journal entry, tanggalnya sama 31, memonya jurnal penyesuaian. Accountnya di sini yang pertama akumulasi depresiasi bangunan. Di sini akumulasi depresiasi building. Klik use account. Di sini di bagian kredit ya, akumulasi. Oke, kita ganti dulu, ini salah, ini harusnya bagian kredit. Kita klik bagian kredit sebesar 625.000. Kemudian yang kedua ada akumulasi depresiasi mesin. Ini bagian kredit juga ya, masih bagian kredit. Sebesar 1.075.000. Oke, kita pilih yang bagian kredit, ini enggak susah ya.
1.075.000. Kemudian yang ketiga ada akumulasi depresiasi peralatan. Ini akumulasi depresiasi equipment masih sama di bagian kredit. Sebesar Rp633.563. Oke, kemudian yang keempat di sini ada akumulasi penyusutan atau akumulasi depreciation kendaraan mobil. Ini kita pilih vehicle ini ya. Masih sama di bagian kredit. Sebesar 4 juta. Kemudian yang terakhir ada akumulasi depresiasi kendaraan motor, belum ada sepertinya, jadi kita buat dulu akun baru. Caranya kita klik new. Ya benar ya, belum ada, jadi kita buat dulu baru klik new. Account name-nya di sini ada accumulation depreciation motorcycle karena motor ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita isi accumulation depreciation motorcycle. Di mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Apakah belum terrecord? Coba kita buat lagi. Bentar. Oh, ternyata sudah terrecord ya. Klik OK. Kita coba cari lagi sekali lagi. Oh, di sini ternyata. Ini di sini. Akumulasi depreciation motorcycle masih sama ya, masih sama di kredit, itu sebesar 1.150.000. Kemudian yang terakhir ada BOP nomor 5. Nah, ini BOP ini sebesar 7.483.500. Oke, klik record, lalu kita klik cancel. Nah, di sini yang terakhir ada selisih BOP. Kita catatnya masih sama di menu account, record journal entry. Tanggalnya kita ganti 31 Desember 2019. Kemudian memonya ada jurnal penyesuaian. Untuk account-nya yang pertama itu BOP dibebankan. Nah, di sini BOP dibebankannya itu sebesar 50% dari BTKL ya. Oke, kita cek dulu, kita cari akun BOP dibebankan. Nah, ini klik use account. Jumlahnya sebesar 162.500. Kemudian kreditnya BOP nomor 5 juga. Ini BOP. Klik use account, bagian kredit ya, sebesar sama 162.500. Kemudian kita catat selisihnya itu di sini kita cari selisih nomor 3.
selisih BOP. Nah, ini selisih BOP-nya sebesar 40.500. Ini tuh untuk mencatat selisih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Bagian kreditnya BOP sesungguhnya atau BOP sebesar 40.500. Oke, setelah itu kita klik record, cancel. Nah, selesai sudah video ini tentang cara untuk entry transaksi dan juga entry jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur. Sekian video dari saya, terima kasih and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.